Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Wardoyo dengan NBI 143220041 dari kelas Struktur Beton 2 kelas B dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Mas K. Indra Triana STMSM. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas CPMK 5 dengan perencanaan elemen struktur utama kolom BC SRPMK. Di sini ketentuan yang pertama yakni bahwa X dan Y itu adalah dua digit NBI terakhir kita dengan FC sebesar 34 MPa dan juga FD sebesar 441 MPa dengan dimensi balok yakni 44 cm kali 64 cm dengan dimensi kolom sebesar 641 mm kali 641 mm. Diameter tulangan utama sebesar 28 mm, diameter tulangan sengkang sebesar 13 mm. Untuk tebal selimut yakni 40 mm. Untuk gaya dalam pada balok yakni gaya kiri join AB sebesar 430 kN meter. Untuk balok kanan join B BF sebesar 720 kN meter. Untuk balok kiri join C GC sebesar 410 kN meter. Dan untuk balok kanan join C CH sebesar 710 kN meter. Untuk gaya dalam kolom sendiri yakni ada beban aksial, beban kolom di atas DB dengan beban mati sebesar 2410, untuk beban hidup sebesar 641, untuk beban gempa ya kurang lebih 20. Untuk kolom yang didesain, kolom BC untuk beban matinya sebesar 3410, untuk beban hidupnya sebesar 741, dan untuk beban gempanya kurang lebih 20. Untuk kolom bawah CE, beban matinya sebesar 4410, untuk beban hidupnya sebesar 841, untuk beban gempanya kurang lebih 20. Kita masuk ke momen lentur. Untuk momen lentur ujung atas kolom, join atas B, untuk beban matinya sebesar min 24, untuk beban hidupnya min 31, dan untuk beban gempanya kurang lebih 241. Untuk ujung bawah kolom, join bawah C, untuk beban matinya sebesar 41, min 41, untuk beban hidupnya sebesar min 51, dan untuk beban gempanya kurang lebih 241. Untuk gaya geser sendiri, untuk beban hidup dan beban mati sebesar 0, sedangkan untuk beban gempanya sebesar 141. Kita yang kedua ini masuk ke lokasi bangunan. Lokasi bangunan disesuaikan dengan digit terakhir NBI kita. Di sini digit akhir NBI saya yakni 1 yang berlokasi di Jakarta dengan SDS sebesar 0,47 dan SD1 sebesar 0,21. Berikut untuk spektor respon desain yang didapat di RSA Cipta Karya. Untuk selanjutnya yakni tinjauan balok BC. Untuk B kolomnya sebesar 641 mm, untuk H kolomnya sebesar 641 mm, untuk CC-nya 40 mm, untuk DBL-nya yakni 28 mm, untuk DC sengkangnya 13 mm, dan untuk LN-nya yakni 3,8 meter. Untuk penghitungan kombinasi beban, di sini yang kita hitung adalah kolom desain yaitu kolom BC. Di sini untuk PU maksimumnya kita dapatkan 527,6 kN. Ya, jadi kita ambil untuk syarat gayanya yakni PU yang terbesar yakni 5277,6 kN. Kita masuk ke syarat gaya. Untuk syarat gaya yakni kita memerlukan PU lebih besar dari 0,1 dikalikan dengan AG dikalikan dengan FC. Untuk PU-nya ini berdasarkan pada SNI 2847 2019 pasal 18.7.
Untuk PU-nya yakni sebesar 5.277,6 kN harus lebih besar dari 0,1 dikalikan dengan AG. AG kita dapat dari B kali H atau 641 dikalikan dengan 641. Untuk Fc-nya sendiri yakni 34 Newton per milimeter persegi. Kita dapatkan bahwasanya pada akhirnya 5 PU-nya lebih besar dari 0,1 kali AG kali Fc dengan nilai 5.277,6 kN lebih besar dari 139,999954 kN. Ini berarti oke atau memenuhi syarat pada SNI 2847/2019 pasal 18.7. Kondisi ini berarti komponen kolom memiliki beban aksial dan lentur momen. Yang kedua, selanjutnya kita masuk ke syarat geometri. Syarat geometrinya sesuai dengan pasal SNI 2847/2019 pasal 18.7.2 bahwasanya B harus lebih besar dari 300 mm. Untuk B-nya sendiri kita memiliki nilai 641 mm lebih besar dari 300 mm. Ini berarti oke. Untuk selanjutnya B per H harus lebih besar dari 0,4. Untuk B per H-nya ini 641 dibagikan dengan 641 memiliki hasil 1. Ini lebih besar dari 0,54. 0,4 ini berarti oke. Untuk selanjutnya yakni syarat rasio tulang. Untuk AS yakni dengan rumus 12 dikalikan 1/4 kali Pi kali D kuadrat. Ini 12 berarti jumlah tiang kita ini 12 dikalikan dengan 1/4 dikalikan dengan 3,14 dikali diameter kita 28. Untuk hasilnya kita peroleh hasil 7.389,03 mm persegi. Untuk PG-nya yakni AS dari hasil di atas tadi dibagi dengan AG atau AG-nya tadi 641 kali 641 tadi. Untuk hasil akhirnya yakni 7.389,3 mm persegi dibagi dengan 410.881 mm persegi dengan hasil 0,017. Maka 0,01 lebih kecil dari PG sedangkan 0,6 lebih besar dari PG. Kita masuk ke soal yang diberikan. Untuk soal pertama yakni menentukan SDS dan SD1 dari RSA Cipta Karya didasarkan kota masing-masing. Untuk SDS dan SD1 Jakartanya kita peroleh untuk SDS-nya 0,47 sedangkan untuk SD1-nya 0,21. Yang kedua, kita menghitung kombinasi pembebanan maksimum. Beban aksial pada DB yakni sebesar 3.917,6 kN. Untuk BC-nya yang kita hitung tadi di atas ini untuk U2. Untuk BC yang kita hitung yakni 5.277,6 kN sedangkan untuk CE-nya sebesar 6.637,6 kN. Untuk momen lentur yang kita hitung yakni di kolom B dan C saja. Untuk join atas B sebesar 285,3 kN meter. Untuk kolom join bawah C sebesar 315,7 kN meter. Untuk gaya gesernya kita dapatkan hasil 141 kN meter. Untuk yang soal keempat selanjutnya yakni SP kolom atau hasil diagram interaksi kapasitas kolom terhadap beban. Berikut hasil SP kolom yang saya kerjakan.
dengan tulangan berjumlah 12 dan juga size barnya 29. Untuk Fc-nya sebesar 34 MPa, sedangkan untuk F yield-nya sebesar 441 MPa. Pada gambar ini dapat disimpulkan bahwa kolom tersebut mampu atau masih sanggup memikul beban yang ada. Ini untuk lebih jelasnya bahwa kolom masih desainnya masih ada di dalamnya untuk garis-garis putus. Ini berarti kolom yang kita desain mampu menahan untuk beban yang bekerja. Untuk soal yang ketujuh yakni cek terhadap syarat momen atau sigma momen kolom lebih besar dari 1,2 sigma momen balok. Untuk yang pertama yakni sigma momen C atas. Sigma momen C harus lebih besar 1,2 sigma momen B. Kita untuk yang atas dulu. Untuk momen MNC1 yang MNC atas ini sebesar 1561,877 kN. Untuk MNC2 yang botnya 1561,877 kN. Untuk MNB1 nya sebesar 430 kN. Untuk MNB2 yang atas yaitu 720 kN. Kita cek syarat momennya yang masuk yang ke bawah tadi, yang saya sebutkan tadi yang atas, sedangkan selanjutnya yang bawah. Untuk MNC1 nya sebesar sama 1561,877, begitu juga dengan MNC2 nya. Untuk MNB1 nya yang bawah 410 kN, untuk MNB2 nya sebesar 710 kN. Kemudian cek sigma MNC lebih besar 1,2 sigma MNB. Untuk atasnya kita jumlahkan MNC1 ditambah dengan MNC2 dengan hasil 3123,754 kN. Lebih besar dari sigma 1,2 sigma momen B. Sigma momen B-nya yakni 430 ditambah dengan 720 dikalikan dengan 1,2 ketemu hasil 1380 kN. Ini berarti cek untuk syarat momennya yang atas oke, karena sigma momen C lebih besar dari 1,2 sigma momen B. Untuk yang bawah, untuk sigma momen C-nya sebesar 3123,754 kN, sama seperti sigma momen C yang atas, lebih besar dari 1,2 dikalikan dengan sigma momen B yang bawah. Sigma momen B yang bawah yang ini kita jumlahkan lalu kita kalikan dengan 1,42 ketemu hasil 1344 kN. Ini berarti bahwa sigma momen C lebih besar dari 1,2 sigma momen B. Oke, berarti untuk cek terhadap syarat momennya baik atas maupun bawah sama-sama oke-nya. Untuk selanjutnya kita masuk ke soal nomor 8 yakni analisis perencanaan tulangan transversal atau sengkang. Yang pertama yakni tulangan transversal. Untuk LO yakni panjang daerah plastis. Untuk LO-nya harus lebih besar dari H. Untuk LO diambil sebagai nilai terbesar dari kolom. Untuk L1-nya yakni H kolom sebesar 641 mm atau dimensi yang paling besar. Untuk L2-nya yakni Ln kolom dibagi 6, yakni berarti 3800. Yang gambar ketentuan Ln-nya ini 3800 mm, satuannya mm. Kita bagi dengan 6, kita ketemu hasil 633,33 mm. Untuk L3-nya sebesar 450, sedangkan untuk LO max-nya sebesar 641 mm.
Syarat pertama yakni LO harus lebih besar dari H. LO sendiri diambil nilai terbesar dari kolom sebesar 641 mm. Sedangkan untuk H-nya sebesar 641 mm juga. Ini berarti oke karena ini tandanya lebih besar dari. Untuk LO lebih besar untuk LO lebih besar dari 1/6 ln. LO-nya sama diambil dari nilai terbesar dari kolom sebesar 641 mm lebih besar dari 1/6 ln. 1/6 ln-nya kita dapatkan 3.800 dibagi 6 tadi sebesar 633,33 mm. Untuk ini berarti LO-nya lebih besar dari 1/6. 641 mm lebih besar dari 633,33 mm. Selanjutnya yakni jarak tulangan transversal atau S. S sendiri lebih kecil dari 1/4 H. H atau B memanjang paling kecil. S lebih kecil dari 1/4 kali 641. S harus lebih kecil dari 160,25 mm. Untuk yang kedua yakni S lebih kecil dari 6 kali diameter tulangan. Diameter tulangannya yakni sebesar 28. Untuk S sendiri berarti lebih kecil dari 168. Untuk SX-nya sama dengan SO sama dengan 100 ditambah dalam kurung 350 dikurangi HX dibagi 3. HX-nya ini ketentuan untuk spasi Kimek terbesar. Spasi Kimek saya sebesar 200 mm. Untuk hasil XX-nya sebesar 150 mm. Selanjutnya yakni luasan tulang transversal. Ini PU lebih besar 0,3 dikali AG dikali FC. PU-nya nilainya seperti yang atas tadi 5.277,6 kN lebih besar 0,3 dikalikan 410.881 dikalikan dengan 34. Ketemu hasil 5.277,6 kN lebih besar 4.190,97 kN. Ini berarti memenuhi ya luas tulangan transversalnya. Untuk luas penampang inti kolom untuk BC-nya yakni dengan rumus H-2 dikalikan dengan CC. H kita yakni sebesar 641 mm dikurangi 2 kali 40. 40 ini tadi selimutnya untuk kolom yang kita desain. Kita dapatkan hasil 561 mm. Untuk BC yakni 500 BC dikali BC yakni hasilnya 561 mm dikali 561 mm ketemu hasil 314.721 mm persegi. Untuk luas penampang kotornya itu kita dapatkan hasil dari B dikali H dengan hasilnya langsung hasilnya saja ya. Ini untuk B, untuk hanya hasilnya 410.881 mm persegi. Sebelum kita masuk hitungan ini, nanti ada poin-poin yang saya taruh bawahnya. Untuk yang A 0,3 dikalikan dengan AG per ACH min 1 tutup kurung dikalikan dengan FC per FY. Untuk ACH-nya kita dapatkan dari BC kuadrat. BC-nya kita hitung tadi dengan hasil 561 mm. 561 mm kita kuadratkan ketemu hasil 314.721 mm persegi. Ini berarti untuk A-nya kita memperoleh hasil 0,00706692. Untuk B 0,09 FC dibagi FY. Ketemu hasilnya 0,00693878. Untuk yang C 0,2 dikali KF dikali KN dikali PO per FY kali ACH.
Untuk sebelumnya kita harus mengetahui nilai KF dan KN dulu. Nilai KF-nya kita sebut dengan faktor kekuatan beton KF. KF didapat dengan rumus FC dibagi 1,75 ditambah 0,6 lebih besar dari 0,61. Untuk KF-nya hasilnya yakni FC-nya kita tadi senilai 34 dibagi dengan 175 ditambah 0,6 hasilnya 0,79. Ini berarti oke atau lebih besar dari 0,1. Untuk selanjutnya KN atau faktor keefektifan pengekangan. KN kita dapatkan dari N per N dikurangi 2 yakni 12 per 12 dikurangi 2 kita ketemu hasil 1,2. Untuk C-nya 0,2 dikali KF dikali KN dikali PU per F yield dikali ACH kita ketemu hasil 0,0720959. Untuk ASH per SBC sama dengan 0,07209,0959. ASH berarti 0,0720959 dikalikan dengan S kali B kali C. S-nya kita dapat tadi 100 dikalikan BC, BC-nya kita peroleh 561 mm. Kita ketemu hasil sebesar 4044,58 mm untuk kebutuhan kolom minimum sengkang. Untuk penentuan tulangan sengkang untuk soal yang terakhir ya, kita jawab. Jika didesain menggunakan diameter 13 dengan rumus 1/4 dikali B dikali D kuadrat itu ketemu hasilnya dengan diameter 13 ya ini. Ketemu hasilnya 204,2875 mm. Ini berarti untuk penentuan luas sengkangnya ASH-nya 4044,58 kita bagi dengan luas diameter 13-nya tadi yaitu sebesar 204,2875 mm. Ketemu hasil 19,79 sengkang. Ini saya bulatkan menjadi 20 sengkang atau 20 buah. Berikut yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.